Oke teman-teman, ketemu lagi. Kita ngobrol-ngobrol santai lagi tentang voli Indonesia, khususnya tentang Proliga musim baru nanti. Karena ini kan untuk sektor putra itu sedang gawat darurat, sedang sangat berbahaya setelah Palembang Bangsal Babel itu memutuskan untuk tidak bertanding atau tidak berlaga di Proliga musim baru nanti di musim 2026. Nah, kita berandai-andai, ini pengandaian yang sangat pahit, pengandaian yang sangat menyakitkan. Gimana kalau Proliga dibubarkan terlebih dahulu untuk sementara waktu dan setelah itu PBVSI itu bisa untuk menyusun ulang atau meriset penyelenggaraan Proliga agar lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi mungkin pengandaian ini itu sangat menyakitkan karena ya tentu saja para volley-mania, para fans volley Indonesia tidak akan mendapatkan tontonan untuk Proliga. Tapi gini, di dalam hidup itu kan kita terkadang perlu mundur satu langkah untuk maju beberapa langkah ke depan. Nah, kalau Proliga itu tidak diselenggarakan dulu untuk sementara waktu, mungkin terdengar sangat menyakitkan karena satu dari sisi pemain, ya mungkin mereka itu tidak bisa untuk berlaga di Proliga, tidak bisa unjuk kemampuan, tidak bisa untuk mendapatkan penghasilan, dan mereka itu kan sebenarnya menjadikan Proliga itu kan sebagai ajang untuk menempa diri, untuk meningkatkan value mereka. Tapi kalau penyelenggaraan Proliga itu diselenggarakan asal jalan aja, itu kan juga sangat menyakitkan bagi kita para polimania dan juga mungkin banyak pemain voli yang merasa sangat tidak puas ketika Proliga diselenggarakan asal jalan aja. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa gimana kalau Proliga itu dibubarkan terlebih dahulu, baru nanti di-reset ulang. Di-reset ulang atau diatur ulang atau disusun ulang itu meliputi banyak hal karena PR untuk penyelenggaraan Proliga itu kan memang sangat banyak, entah dari gaji pemain. Jangan sampai ada ketimpangan yang sangat lebar atau gapnya atau jurangnya itu menganga sangat lebar antara gaji pemain voli asing dengan pemain lokal. Karena beberapa waktu lalu itu kan Pak SBY itu kan beliau itu sudah menyampaikan kritikannya, sudah menyampaikan masukannya mengenai adanya perbedaan gaji yang sangat besar antara pemain asing dengan pemain lokal. Selain itu juga riset ulang atau penyusunan ulang itu juga berkaitan dengan format kompetisi. Nah, PBVSI itu kan harus menemukan format kompetisi yang tepat, yang baik sehingga Proliga itu semakin menarik dan juga bisa untuk mendatangkan atau bisa menggait banyak sponsor. Tidak hanya itu juga hadiah itu juga harus diperhatikan karena apa? Ya sekali lagi beberapa waktu yang lalu itu kan di Twitternya Pak SBY itu beliau menyampaikan masukan salah satunya itu adalah terkait dengan hadiah yang diterima oleh klub-klub peserta. Tidak hanya itu juga riset atau penyusunan ulang itu juga berkaitan bisa dengan jadwal untuk Proliga sendiri karena jangan sampai PBVSI itu menyelenggarakan Proliga dan penyelenggaraannya itu berbentrokan atau bertabrakan dengan turnamen voli internasional atau kejuaraan internasional. Karena apa? Kita kan beberapa waktu lalu tidak bisa mengirimkan tim di kejuaraan internasional dan hal itu kan tentu saja sangat menyakitkan atau sangat menyedihkan atau sangat mengecewakan karena para pemain itu kan bisa untuk menggunakan turnamen internasional untuk menambah jam terbang mereka karena mereka akan menghadapi lawan-lawan yang secara kualitas itu bisa dikatakan di atas mereka dan pengalaman bertanding di level atau di kejuaraan voli internasional itu akan sangat berguna bagi kemampuan mereka karena ya pengalaman mereka akan semakin bertambah, kemudian skill mereka juga akan semakin bertambah, kedewasaan mereka bermain di tengah lapangan itu juga akan semakin meningkat lagi. Yang tidak kalah penting itu adalah kalau Proliga dibubarkan terlebih dahulu untuk sementara waktu, nah PBVSI itu juga bisa untuk introspeksi dan mencari cara mengemas Proliga itu yang lebih baik lagi karena apa? Ya harus kita akui. Ini kalau menurut saya pribadi lah ya, boleh setuju, boleh tidak. Proliga itu kan pengemasannya gini-gini aja tuh. Jadi menurut saya pribadi ya memang ada inovasi yang sudah dilakukan, tapi secara keseluruhan kan kita pengen gebiarnya atau atmosfernya itu kan sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan turnamen lain, misalnya dengan IBL di basket, itu kan pengemasannya luar biasa. Bahkan nggak usah yang basket profesional, tapi basket DBL itu kan juga keren banget tuh. Padahal kita ketahui bahwa DBL itu kan kompetisi basket untuk level pelajar, itu pengemasannya sangat luar biasa. Nah, mungkin PBVSI bisa untuk
belajar dari Mas Asrul Ananda atau dari DBL untuk mengetahui bagaimana cara mengemas Proliga itu sedemikian menarik sehingga penonton itu tidak hanya menyaksikan pertandingan voli, tidak hanya menyaksikan penampilan dari Surabaya Samator, Jakarta Lavani, kemudian juga Petro, Gresik Petrokimia, kemudian juga Jakarta Bayangkara Presisi, tapi juga para penonton atau para volley-mania itu bisa mendapatkan suguhan berupa hiburan atau entertainment yang bagus di tengah lapangan. Jadi, kalau dari sisi penyelenggaraan, itu sportainment-nya itu akan jalan. Jadi, dari sisi sportnya atau dari olahraganya jalan dengan baik, kemudian dari sisi entertainment-nya itu juga bisa untuk memanjakan penonton sehingga volley Indonesia itu gebiarnya itu akan semakin baik lagi. Yang tidak kalah penting kalau Proliga dibubarkan terlebih dahulu atau divakumkan terlebih dahulu sampai kemudian nanti PBVSI itu menemukan format yang tepat, itu juga berkaitan dengan sisi marketing. Karena apa? Ya, marketing itu kan memiliki peran yang sangat penting. Salah satunya adalah bagaimana cara untuk menggait sponsor. Kita ketahui bahwa sponsor ini kan merupakan penyokong utama untuk penyelenggaraan Proliga. Dari Proliga zaman dulu sampai Proliga sekarang itu kan memang sponsornya itu berganti-ganti. Dulu itu ada perusahaan rokok, kemudian ada universitas. Nah, seterusnya itu kan juga mengalami pergantian. Kalau kita bandingkan, memang beberapa cabang olahraga itu memang memiliki pergantian yang hampir mirip. Di sepak bola itu kan juga sempat mengalami perubahan sponsor. Dulu ada perusahaan rokok, kemudian ada bank, dan lain sebagainya. Nah, hal yang sama itu juga terjadi di Proliga. Kalau kita bandingkan dengan misalnya DBL lah ya, karena kan saya itu kagum banget dengan DBL, penyelenggaraannya oke, database pemainnya oke, kemudian sosial medianya itu sangat bagus, kemudian gebiarnya oke. DBL itu kan menggandeng sponsor yang ada sponsor yang memang continue dari dulu sampai sekarang masih menjadi partner dari DBL untuk menyelenggarakan kompetisi basket di Liga Pelajar. Nah, sekali lagi nggak usah malu untuk PBVSI untuk belajar bagaimana cara menggait sponsor, bagaimana tim marketing itu bisa berjalan atau bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Selain itu juga riset ulang atau penyusunan ulang itu juga bisa berkaitan juga dengan bagaimana cara PBVSI itu bisa mengikat klub-klub untuk tidak bebas keluar masuk. Karena apa? Kita ketahui bahwa seperti yang sering saya bilang, di musim kemarin itu kan kita kehilangan Jakarta Bin, baik putra maupun putri. Jadi kemarin, di tahun kemarin itu kan Jakarta Bin Putri khususnya itu kan berstatus juara bertahan. Tapi saat itu kan Jakarta Bin memutuskan untuk tidak bermain di Proliga musim kemarin. Begitu juga di sektor putra. Jadi ya kehilangan dua tim secara bersamaan itu kan akhirnya membuat kemarin jumlah peserta itu berkurang. Padahal kalau Jakarta Bin itu tetap ada untuk sektor putri itu bisa dikatakan quote and quote aman karena jumlah tim itu akan berjumlah 8 tim. Nah, 8 tim ini akan sangat ideal karena kalau kita mengacu ke Liga Thailand itu kan 8 tim, Liga Jepang itu kan 10 tim ya. Idealnya memang mungkin 8 sampai 10-an lah ya. Untuk sektor putra sendiri ya, kalau Jakarta Bin tidak mundur, ya akan ada 6 tim, sehingga tingkat persaingan itu akan lebih kompetitif, meskipun memang tidak sekompetitif kalau jumlah timnya itu lebih banyak, misal 8 tim atau 10 tim. Nah, faktanya adalah gini, bahwa hal yang sangat menyakitkan ketika sebuah tim itu kan bebas keluar masuk, quote and quote bebas lah ya. Hal yang terbaru itu kan terjadi di Palembang Bangsusa Bubble ketika manajemen itu memutuskan bahwa mereka itu mengakhiri perjalanan 16 tahun Bangsusa Bubble di Proliga. Padahal kita ketahui bahwa Bangsusa Bubble itu kan tim legendaris. Kehilangan Bangsusa Bubble itu mungkin seperti kehilangan Persebaya, kehilangan Persija, atau kehilangan Persib Bandung di sepak bola di Indonesia. Yang tidak kalah penting juga mungkin PBVSI itu perlu untuk quote and quote vakum dulu atau berhenti dulu untuk refleksi atau introspeksi dan belajar, mungkin bisa ke Thailand, mungkin bisa ke Jepang, bisa ke Korea, karena ya kalau di Asia Tenggara, di Asia itu kan Liga Jepang atau voli Jepang itu kan bagus banget tuh. Voli Korea juga penyelenggaraannya dari sisi marketing, dari sisi pengemasan, sportemennya itu kan jalan, timnya juga kuat-kuat, artinya jumlah timnya itu juga banyak. Nah, hal itu bisa menjadi ya bahan pertimbangan karena
sangat menyedihkan kalau Proliga itu kan gini-gini aja tuh, dan kita para volley-mania itu kan pengen ada sesuatu yang baru, pengen ada inovasi, pengen ada gebrakan yang baru. Begitu juga saya yakin, ini keyakinan saya pribadi, bahwa para pemain itu kan juga akan sangat senang ketika penyelenggaraan Proliga itu bagus banget. Mungkin ada yang keberatan kalau Proliga divakumkan dulu dari pemainnya. Mungkin ada pemain yang keberatan, tapi ya sekali lagi mungkin divakumkan dulu, mundur satu langkah dulu, tapi untuk masa depan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, itu penyelenggaraan Proliga itu akan semakin baik lagi, sehingga ya para pemain justru akan mendapatkan keuntungan, meskipun kalau Proliga dihentikan dulu, atau dibubarkan dulu, atau divakumkan dulu, ya mereka tidak bisa bermain, atau mereka tidak mendapatkan penghasilan. Tapi kan ini kontinuitas ya, kesinambungan, berkelanjutan. Jadi ini adalah pilihan yang sangat sulit. Kalau saya pribadi, ya mendingan di reset ulang aja dulu. Jangan sampai penyelenggaraan Proliga itu asal jalan aja. Meskipun sekali lagi perlu digarisbawahi, sudah ada perubahan, sudah ada inovasi dari PBVSI. Tapi kan ya masih belum sesuai dengan harapan kita, dan di tengah kemajuan zaman seperti ini, itu kan seharusnya penyelenggaranya itu semakin baik lagi. Tapi ya sekali lagi, kita kan volley-mania hanya bisa cuap-cuap aja, hanya bisa berkomentar aja, karena keputusan sepenuhnya itu ada di tangan para pengurus PBVSI. Ya, sekali lagi, kita kan sangat berharap agar Proliga itu semakin oke, agar volley Indonesia semakin maju, tidak gini-gini aja, karena sekali lagi timnas Indonesia itu kan sudah agak mengkhawatirkan, karena negara lain seperti Filipina, kemudian Thailand, kemudian Vietnam, itu di Asia Tenggara itu kan semakin baik lagi. Belum lagi kalau kita bicara persaingan di level Asia, kita kan juga belum bisa bersaing di level dunia. Oke, kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa doakan timnas Indonesia agar semakin baik, doakan volley Indonesia agar semakin maju lagi. Terima kasih semua. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel YouTube Arwi Volley ya. Oke, makasih.